Begitu masuk ke sini kita langsung ketemu sama satu tempat rias dan lemari yang ukurannya besar. Ini rumah kompak loh, tapi bisa dapat lemari besar dan dapat meja rias yang ukurannya besar. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Sila, teman-teman. Dan setiap episode yang ada di Sila itu pasti ada rumah-rumah yang bentuknya unik dan berbeda. Nah, kali ini kita ada di unit yang namanya Maestro. Dan yang gue suka sebelum kita mulai videonya, teman-teman bisa lihat deh. Wow, jadi kita tuh kalau di Sila itu mungkin saksi sejarah, bro. Iya bener. Benar. Dari ini jalan nggak ada, kosong semua. Dari nggak ada ruko yang kayak gini. Sekarang udah berdiri Mitra 10 sebesar ini. Zaman dulu belum ada Starbucks ya. Jadi bisa dibilang ini adalah kawasan yang paling hits di selatan Jakarta. Dan ini adalah rumah yang mau kita review. Ini adalah Maestro. Dia itu land size-nya unik, teman-teman, 5x10. Dan luas bangunannya itu ada di 62 meter persegi. Ada apa aja di dalam? Tungguin sebentar. Sekarang kita bahas dulu dari atasnya. Jadi kalau teman-teman lihat, gue suka banget karena ini agak Jepang-Jepang gitu, modern, minimalis, tapi berkarakter. Kita lihat dari atas dulu. Di bagian atasnya itu teman-teman bisa lihat nih bentuknya atapnya kayak flat gitu. Padahal sebenarnya ada dua atap yang menyatu ke tengah gitu. Di tengahnya itu ada apa? Ada dak-dakannya. Kenapa begitu? Karena supaya kita dapat ratanya itu nggak terlalu tinggi, teman-teman. Kalau terlalu tinggi, rumah ini menjadi jangkung dan akhirnya tidak terlihat semenarik ini. Lihat deh, bayangin kalau di atasnya itu kita tambahin 1 meter atau 2 meter lagi, pasti bentuknya tidak akan sebagus ini. Itulah makanya harus ada dua atap yang menyatu di tengah. Kalau satu atap doang yang ada di depan begini, mundur ke belakang, depannya udah pasti terlihat tinggi dan sampingnya miring. Kalau ini enggak, benar-benar terlihat kotak-kotak yang bagus banget. Dan yang paling gue suka dari Sila adalah permainan maju mundurnya. Rumah ini 5x10 tapi tidak terlihat seperti 5x10 karena ada topi-topian ini yang bentuknya horizontal atas bawah seperti ini. Habis itu di sebelah sini masih ada topi-topian juga. Dan di sini masih ada topi-topiannya. Bisa dibilang horizontalnya itu banyak sekali, teman-teman. Jadi akhirnya ketika kita beli rumah ini itu nggak akan ada yang bilang rumah kita kok lebar 5, enggak. Pasti mereka akan bilang, wah lebar 5 kok bisa begini. Nah, seperti rumah yang ini. Habis itu teman-teman bisa lihat di atas itu ada permainan frame. Di sini ada satu kolom dan belakangnya ada kolom lagi, tapi di tengahnya itu ada gap. Nah, jadi permainan maju mundur dari satu bangunan itu bisa juga dibuat seperti ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, teman-teman, kita bahas dulu warna catnya. Ini gue suka banget warna catnya karena ini jarang banget kita dapat warna yang semaskulin ini. Nah, tapi kalau untuk warna cat tuh gue selalu pakai Dulux Weather Shield Power Flex. Kenapa? Karena dia punya triple defense teknologi. Jadi dia itu bisa melindungi dinding dari pemudaran warna, debu, dan bercak air yang mengganggu serta tahan tahunan. Dan yang pasti dia punya satu lagi yaitu adalah Ultimate Crack Proof, melindungi dinding dari retak rambut 10 kali lebih lebar dibandingkan cat eksterior biasa. Nah, teman-teman, kita lihat di sini. Kalau untuk yang warna coklat ini menggunakan African Glow. Sedangkan yang abu-abu itu menggunakan Well Wall. Sedangkan yang di atas itu menggunakan Purest Frost. Dan yang di sebelah sininya, ini ada satu tembok yang tembus sampai ke atas. Kita lihat ke belakang, teman-teman. Di bagian sininya, ini dimanfaatkan sebagai taman di dalam rumah. Karena kan nanti kalau misalnya kita beli, di sini ada temboknya. Nah, di taman belakang rumah ini, itu diletakinnya berarti paling pojok. Difungsikan sebagai tempat untuk cuci dan jemur di sebelah sininya. Karena ini akan ada bolong di atas. Oke, sekarang kita turun ke sini. Teman-teman bisa lihat, ini keren ya. Jadi di sini itu ada permainan batu koralnya. Nah, batu koral ini fungsinya apa? Jadi nanti kalau misalnya ada air turun dari atas, dia itu akan muncrat ke batu koral dan baru muncrat ke temboknya. Apa yang terjadi? Kalau dia muncrat ke temboknya itu tidak akan kotor karena bukan muncratan dari tanah. Oke, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke bagian depannya. Sebenarnya ini inspirasi yang menarik, bro. Buat orang-orang kayak lo yang pengen tamannya selalu terlihat rapi tapi nggak ada maintenance. Nggak usah diurus. Jadi di bagian sininya itu dikasih batu koral, habis itu baru dikasih
landscape sedikit dengan cemara udang yang gampang banget dirawat. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Teman-teman bisa lihat, supaya tampilannya yang udah horizontal itu tidak monoton, di bagian sini harus dikasih vertikal. Dan ini adalah conwood, teman-teman. Dan conwoodnya ini, zaman sekarang, kalau zaman kita nge-review 3-4 tahun lalu itu belum ada produk kayak begini, yang udah otomatis keluar tali airnya dengan rapih dan kecil-kecil kayak gini. Nah, yang gue suka dari rumah compact itu adalah detail-detailnya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat, ini cukup untuk satu mobil menggunakan keramik motif batu dengan ukuran 30-60 yang disusun bata. Bagus loh. Jadi zaman sekarang tuh teknologi keramik dan penutup lantai itu yang benar-benar udah keren banget. Ini terlihat sekali seperti batu. Dan ketika dipegang ini dipilih yang tidak licin. Misal nomor 2, kalau kita ngomongin rumah compact, jarang banget ada kayak gini nih. Nah, ini tuh ada cegokan sedikit. Fungsinya banyak. Satu, untuk dapat maju mundur dari bangunan, mundur ke belakang. Nomor 2 adalah bisa ditaruh untuk tempat payung seperti ini. Dan di sini terasnya itu, teman-teman, enak. Banyak rumah compact tidak pernah memikirkan teras seperti ini. Kalau ini dibikin teras yang ukurannya besar, yang bahkan kita masih bisa taruh satu tempat duduk di sini. Oke, sekarang kita masuk dalam rumahnya. Nah, teman-teman, untuk pintu depannya ini memang ini double triplek, tapi yang keren adalah finishingnya. Finishingnya itu udah di veneer. Nah, ini finishing kelas atas nih, teman-teman. Nah, kalau kita pakai veneer seperti ini, kita bisa dapat tampilan urat-urat kayu yang benar-benar alami. Dan udah pasti dikasih smart door lock. Nomor 3 nih sekarang. Tadi nomor 2, bro. Sekarang nomor 3 berarti ya. Nomor 3, kalau kita masuk ke dalam satu rumah compact, jarang banget ada yang ketemu beginian. Biasanya langsung aja los-los gitu. Kalau ini enggak. Di sini masih ada tempat untuk naruh sepatu. Jadi begitu kita masuk rumah, sepatu dilepas semua bisa langsung rapih. Dan ini udah ada jendelanya. Ini enak sih. Space ini nggak terlalu besar, tapi benar-benar fungsional. Begitu masuk ke sini, kita dapat satu kotak yang benar-benar bersih. Baru kita mulai dari sebelah sini. Di sini adalah tempat TV-nya. Dan yang gue suka, di sini udah dipikirin. Karena ini rumah keluarga muda, pasti nanti punya anak, takut kan kalau kejedot-kejedot. Nah, ini udah dibikin begini. Bahannya metal loh, ini mahal sekali. Dan di sini dia menggunakan cermin yang ada bang bewoknya. Dada dulu dong, bro. Nah, kalau di bagian sini ya, teman-teman, ini pakai cermin. Di sini multiplek ya. Jadi sini cermin dan dikasih aluminium. Keren. Ngepas banget sama ukuran TV-nya. Dan yang gue suka, kiri, kanan, atas, bawahnya tuh precise. Bagus. Jadi ini biasanya kita bisa beli TV-nya dulu, baru diukur bener-bener sama tukang furniture kita, baru dibuat. Gue suka di bagian sini juga. Jadi kalau anak kita rusuh tuh nggak kejedot tuh nggak akan sakit. Dan di bagian sini ya, teman-teman bisa lihat warna HPL ini adalah yang dipilih duluan, baru kayunya ini yang dilapis veneer dibikin sewarna sama HPL. Jadinya bagus banget. Oke, sekarang kita lihat di atasnya, teman-teman. Nah, walaupun rumah ini tuh compact, tapi lihat deh di atasnya. Kita bisa dapat volume lebih tinggi dengan naikin plafonnya dan dikasih ini nih, wall panel model sekarang nih. Keren ya. Model wall panel ini merubah, bukan tampilan, bro. Bukan. Merubah menjadi mempermudah semua tukang furniture. Kok zaman dulu nih bikin manual, bro. Sekarang udah jadi cetakannya. Tinggal nempel doang. Dan di sebelah sini, teman-teman. Nah, di sebelah sini, teman-teman, ini tuh memanfaatkan ruang di bawah tangga dijadiin tempat penyimpanan. Oke, dan yang gue suka adalah ini tetap konsisten menggunakan cermin. Inilah salah satu yang membuat rumah compact itu terlihat lebih luas. Kita lihat di sebelah sininya. Di sini tuh ada jendela besar. Di sini ada jendela besar yang berhubungan sama tempat tadi tuh yang buat nyuci-nyuci segala macam laundry dan tempat jemur. Jadi akhirnya kita punya satu rumah, walaupun compact, tapi penuh dengan cahaya. Ini gue suka banget, teman-teman lihat backsplash-nya itu menggunakan cermin. Ini keren sih, gue baru pertama kali ngeliat. Ternyata dibikin kotak-kotak gini lucu sekali ya, jadinya. Bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman nih. Keren. Kalau di atasnya itu namanya juga satu rumah compact, jadi kita perlu memanfaatkan ruang sampai atas. Cuman ada yang gue suka adalah gini, teman-teman. Jadi kalau kita bikin dapur itu di sini 60, di sini tuh 45.
di atas dikembaliin lagi 60, tapi untuk orang itu nggak akan kejedok. Karena ini fungsinya adalah apa? Kalau ini dibikin sama-sama 60, kita ketika nyuci itu udah kejedok-jedok nih, kita nggak bisa ngelihat cucian kita nih. Kalau kayak gini kan kita bisa, gitu. Nah, tapi untuk memanfaatkan ruang di atas yang masih bersisa, dibikin lagi 60. Di sini jadi tempat untuk kulkas, dan di sini adalah powder room. Oke. Namanya juga rumah anak muda, teman-temannya masih banyak yang suka ngumpul. Mesti ada tempat buat buang hajat dong, di bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga keren sekali. Jadi ini ditambahin ke sini, habis itu di DP dimundurin. Jadi permainan maju mundur dari bangunan itu juga bisa diadaptasi di furniture. Gue suka banget ini nih. Kalau zaman dulu ya, kalau kita beli wastafel yang paling kecil ukurannya itu bentuknya jelek-jelek. Sekarang wastafel ukuran terkecil itu bentuknya udah kotak kayak gini, minimalis. Jadi tidak terlihat murah. Keren ya. Yuk, sekarang kita mau menuju mana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Di lorong tangga ini juga mantap teman-teman, karena di sini tuh udah ada jendela yang besar. Jadi lorong tangga ini siang-siang juga nggak akan gelap. Di sininya itu pakai model silinder. Ada satu yang kelewatan bro. Gue dari tadi tuh mikir nih, kenapa rumah ini bisa dingin banget ya? AC-nya begini. Gila. Keren banget. Saya kaset cuman bundar. Keren loh. Dan ini begitu masuk, kita set gitu ngeliat ke atas malah jadi kayak pajangan kan. Keren ya. Dan satu lagi bro, buat menghemat ruang tuh di situ pakai pintu geser. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Oh ini enak loh, bener-bener kokoh nih. Pakai kaca tempered di sini. Dan begitu naik itu, oh ternyata modelnya split level. Menarik nih, udah lama banget kita nggak dapet rumah yang bentuknya split level. Di sini, buat bordes saya bisa dimanfaatin untuk jadi tempat belajar. Masih menggunakan wall panel yang lagi ngetren sekarang. Di sini masih bisa dikasih tempat buat kabinet atas. Ini tempat, coba kita coba ya. Mas sayang banget nih. Ngepas banget. Kalau dipendekin kursinya nggak bener. Ditinggiin ya mestinya. Atau ininya ditipisin. Oke, yuk sekarang kita mau ke mana? Kita mau ke sini. Jadi, abis bordes ini, kita langsung ketemu sama satu kamar tidur anak. Ukurannya compact, tapi ternyata kalau didesain bagus seperti ini, jadi menarik. Ini dimanfaatin untuk jadi meja belajar. Di sini dimanfaatin untuk jadi lemari. Di sini ada kaca besar yang bisa buat berkaca satu badan. Dan tempat tidur yang agak ditingkatin sedikit supaya di sini masih dapat laci. Asik, dan jangan lupa lihat AC-nya. Ini adalah AC kaset Samsung mereknya, one way teman-teman. Jadi dia ditempel ke atas, cuman anginnya itu satu sisi doang. Kalau AC kaset itu kan 4 sisi biasanya. Kalau bulat kayak tadi 360 derajat. Bersih ya. Pakai AC kaset gini. Rumah gue pakai gini. Gue udah ngitung bro. Jadi bedanya itu, kalau kemarin gue ngitung kalau gue pakai AC biasa aja, itu satu rumah gue habis 45 juta. Kalau gue ganti kaset di beberapa tempat tuh berubah jadi 65 juta. 25 juta. Tapi keren banget kan? Iya, tapi 25 juta tuh satu mesin kopi idaman gue. Ya oke, kita sekarang naik ke atas. Naik ke atas di sini kita langsung ketemu sama kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya enak karena layoutnya. Di sini ketemu wastafel dulu. Di sini ada pintu connecting. Di sini ada satu closet dan di sini ada tempat showernya. Gue suka banget pemilihan dari material ininya teman-teman. Ini benar-benar bersih banget. Ini kamar mandi akan selalu terlihat bersih karena nggak ada bercak airnya. Keren. Oke, dan ini connecting ternyata. Masuknya itu bisa lewat situ atau lewat sini. Begitu masuk ke sini kita langsung ketemu sama satu tempat rias dan lemari yang ukurannya besar. Ini rumah compact loh, tapi bisa dapat lemari besar dan dapat meja rias yang ukurannya besar. Kalau ini teman-teman bisa lihat nih modelnya harus geser karena untuk menghemat space. Bayangin kalau ini dibuka dia akan tabrakan sama pintu. Dan oke, ada kekurangan sedikit karena kita mesti ngambilin pojoknya agak sulit, tapi ya masih oke. Dan sekali lagi pakai AC kaset one way. Dan untuk menambah storage di bagian bawahnya ini juga dikasih laci yang udah soft closing. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakangnya teman-teman. Wah, ini ada bulannya dan di sini di kiri kanannya itu
ada LED-nya. Jadi seakan-akan si bulan ini tuh semakin dijadiin center of attention dari backdrop ini. Cuman menurut gue bulannya agak kurang gede. Ya kan? Kalau dia lebih besar lagi, akan lebih megah lagi. Gila. Udah AC kaset lagi. Dan lu lihat deh kerennya. Jadi ini plafonnya itu dibikin drop gitu ya. Atasnya itu jadi ada LED. Di situ dikasih kaset, men. Iya. Kayak rumahnya Elon Mas jadinya. Iya. Nah teman-teman, harga rumah ini berapa? Jadi harga rumah ini tuh ada di 900 jutaan. Dan kalau teman-teman nyari yang budgetnya lebih affordable lagi, ada nih Maestro yang tipe 1 lantai. Jadi luasannya itu di 60 dan building areanya di 36 meter persegi. Yuk kita lihat ke dalam ada apa. Kurang lebih seperti inilah rumahnya. Unik ya, jadi di bagian belakangnya itu ada tempat buat cuci. Dan kita masih punya satu kamar mandi, dan satu kamar anak. Wow, ada bassnya. Mereknya Fender, tapi enteng. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Sila Sawangan Maestro ini? Nomor satu adalah dari dulu kita tahu nih, perkembangan Sila itu luar biasa. Arsitektur pertama kali kesini itu bahkan jalannya belum ada, tapi dalam waktu 2-3 tahun langsung bener-bener jadi satu jalan boulevard yang besar, dan kita kaget kesini udah ada Mitra 10 dan yang lain-lainnya. Tapi kalau untuk Maestro ini yang harus dipikirin adalah teman-teman punya satu rumah yang benar-benar peduli sama hijau, karena di sini itu memiliki 102 hektar dengan 55% area hijau dan akses ke danau alami seluas 26 hektar, dan itu tidak ada di perumahan lain di sekitar Sila Sawangan. Habis itu sekarang kita mesti tahu juga di sini tuh ada 7 Wonder Facilities. Itu apa aja? Di sini tuh ada jogging track, ada basketball court 3-on-3, ada children playground, ada barbecue pit, ada functional training, ada pavilion, dan ada viewing spot. Nah, seperti yang tadi gue bilang, segitu banyak fasilitas yang ada di sini itu bisa ngebuat teman-teman nggak perlu lagi keluar dari Sila Sawangan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, karena di sini tuh udah ada Starbucks, ada Burger King, ada Hokben, ada Philo Gelato, ada Mitra 10, ada Audi Detail Clinic, ada Will's Bakery and Eatery, ada Fish Street, ada John Kira Ramen, dan bahkan ada Telaga Seafood. Jadi teman-teman ketika udah tinggal di Sila Sawangan ini nggak akan takut kelaparan. Dan asal teman-teman tahu, gue yakin di 2 tahun, 3 tahun berikutnya lagi akan benar-benar penuh semua tenan-tenan seperti ini. Dan kalau kita mau beli satu properti itu, kita jangan pernah menunggu ini udah benar-benar sangat ramai. Kita mesti beli ketika mereka lagi bertumbuh seperti ini. Nah, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita. Berapa sih harga rumah di sini? Jadi untuk yang 2 lantai ini itu ada di 900 jutaan, sedangkan yang 1 lantai itu ada di 700 jutaan. Dan itu sangat affordable banget teman-teman. Bayangin, berarti itu cicilannya cuma sekitar 5-7 juta sebulan. Daripada kita ngontrak, lebih bagus kita punya satu rumah di kawasan berkembang yang harga kenaikan propertinya juga akan naik dengan signifikan. Bayangin deh, telat 3 tahun lagi dari sini, mungkin yang tadi 700 sudah bisa jadi 1 miliar. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Sedangkan yang putih itu menggunakan pure forest. Purest Frost. Sedangkan yang di atas itu menggunakan purest Frost. Sedangkan yang di atas